dan juga rekan saya. Saya Alansa Sumar. Kami merupakan mahasiswa jurusan perbankan dan juga keuangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena kakak sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan bisnis yang membahas mengenai kode etik dalam suatu profesi. Kami memilih profesi customer service sebagai objek wawancara kami karena profesi ini memiliki peran penting dalam pelayanan dan juga hubungan dengan nasabah. Apabila berkenan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak mengenai customer service tersebut. Untuk melalui wawancara ini, mohon kesediaan kakak untuk memperkenalkan dirinya dulu, Kak. Baiklah adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratu Fitria Devita. Saya bekerja di PT BPLS Jam Gadang di Bukit Tinggi sebagai customer service. Baik, langsung saja Kak kita masuk ke pertanyaan pertama. Kode etik apa sih Kak yang harus kakak patuhi sebagai customer service tersebut? Tentu saja kan kita bekerja di perbankan itu sangat memprioritaskan SOP yang ada di nasabah. Yang pertama kita adalah menjaga kerahasiaan data dari nasabah tersebut. Kita tidak boleh memberikan informasi rekening, saldo maupun data pribadi nasabah kepada pihak yang tidak ada sangkutannya sama sekali dengan keluarga nasabah. Dan juga kita harus bersikap profesional seperti berpenampilan rapi, sopan, ramah, dan menjaga sikap selama melayani nasabah. Dan juga di perbankan ini kita harus memiliki kejujuran dan berintegritas, menjalankan tugas sesuai prosedur, serta tidak melakukan penyalahgunaan. Dan yang lalu kita juga harus memberikan pelayanan yang adil kepada customer, nasabah untuk melayani tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan status sosial yang ada pada nasabah tersebut. Dan juga kita harus menaati prosedur yang ada di bank seperti aturan yang sudah berlaku sesuai SOP. Dan juga kita sebagai customer service juga harus memastikan bahwa nasabah ini puas dengan pelayanan yang kita berikan. Baik Kak, terima kasih atas jawaban yang telah kakak berikan mengenai kode etik yang harus kakak patuhi sebagai customer service, yaitu menjaga kerahasiaan dan terus juga berpenampilan rapi dan juga tidak membeda-bedakan nasabah yang datang kepada kakak. Dan untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Pertanyaan dari saya itu Kak, apa tantangan atau kendala yang paling sering kakak hadapi dalam menerapkan etika profesi saat melayani nasabah, dan bagaimana cara kakak tuh mengatasinya? Cara yang pertama itu adalah ketika nasabah itu marah dan atau komplain dengan pelayanan kita. Secara keluhan terkait itu tuh kan biasa terjadi saat misalnya transaksi itu gagal ataupun saldo berkurang tetapi tidak ada nih uang yang diterima nasabah. Ya, jadi kita pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dulu keluh kesah dari nasabah tersebut tanpa kita merasa menjawab pertanyaan dari nasabah tersebut. Dan kita harus mendengarkan dulu terlebih dahulu tanpa menyinggung perasaan nasabah tersebut. Setelah itu baru kita memberikan saran yang dapat dilakukan kepada nasabah. Jika kita tidak dapat melakukannya sendiri, kita bisa meminta tolong kepada atasan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Kak, ada tambahan dari Fitri? Mungkin menurut aku itu udah cukup menjawab banget ya dari pertanyaan yang udah kalian kasih, dan kakak tersebut juga udah memberikan kendala dan juga bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk pertanyaan berikutnya ataupun pertanyaan terakhir ya Kak, kan kayak apa saran ataupun
apa saran yang kakak berikan untuk kami ataupun apa yang harus kami pelajari dari sekarang untuk menjadi customer service yang baik dan juga berintegritas. Agar Oke, baik. agar kami itu lebih siap Kak menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang pelayanan perbankan Kak. Oke, baik. Mungkin berikut ada beberapa saran dari kakak untuk adik-adik yang ingin bekerja di perbankan sebagai customer service, yaitu yang pertama, kita tingkatin dulu kemampuan komunikasi kita kepada nasabah. Tentu saja di customer service ini kan bidang pelayanan, jadi kita perlu mengasah skill komunikasi kita untuk berbicara kepada nasabah. Kita harus bisa berbicara dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh nasabah. Terus kita juga harus memahami nih dasar-dasar dari perbankan itu apa aja, seperti kita pahami produk yang ada, layanan-layanan yang ada di bank kita, dan juga tentu yang bisa menonjolkan perusahaan kita daripada perusahaan yang lain. Dan juga kita perlu meningkatkan ketelitian kita dan tanggung jawab kita kepada tugas kita untuk proses pelayanan yang maksimal. Baik, terima kasih Kak telah memberikan saran kepada kami. Seperti tadi yang kakak bilang itu tuh untuk mengasah cara komunikasi kami, karena itu kan sangat penting ya dalam dalam pekerjaan customer service ini. Terus itu aja sih Kak sebenarnya beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan kepada kakak. Dan terima kasih Kak, terima kasih banyak atas waktu, informasi, dan juga pengalaman yang telah kakak bagikan kepada kami. Jawaban yang kakak berikan itu sangat membantu dalam menyelesaikan tugas mata kuliah kami dan menambah wawasan kami mengenai profesi customer service ini. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan kakak. Mohon maaf apabila selama wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan yang menurut kakak mungkin kurang berkenan ataupun bagaimana. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak. Udah. Aku mau berterima kasih juga sama kakak atas jawaban dan wawancara yang telah diberikan. Dari wawancara ini, kami mendapatkan banyak pengetahuan mengenai pentingnya etika profesi dalam pekerjaan customer service, serta persiapan yang perlu dilakukan sebagai mahasiswa sebelum kami memasuki ke dunia kerja kelaknya. Oke, betul sekali. Sama-sama, Bang. Oke, Kak.